Utus pengadil dari Jepang, bukan PSSI tidak percaya dengan wasit Indonesia. Pemain timnas Indonesia Jordi Amat anti baper meski diserang habis-habisan fans JDT. Asnawi Mangkualam banjir pujian dari AFC jelang Piala Asia 2023, disebut pesepak bola ulet dan punya fisik bagus. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Utus pengadil dari Jepang, bukan PSSI tidak percaya dengan wasit Indonesia. Anggota ex-co PSSI Arya Sinulinga menyatakan kehadiran dua wasit Jepang di Liga 1 2023-2024 bukan karena kurangnya kepercayaan pada wasit Indonesia, melainkan sebagai hasil kerjasama antara PSSI dan Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA yang dimulai pada 22 Mei 2023. Kerjasama itu bertujuan untuk memajukan sepak bola Indonesia, mencakup penyelenggaraan Liga 1, fasilitas sepak bola wanita, dan perwasitan. Yoshimi Ogawa dari Jepang diamanahi sebagai wakil ketua komite wasit oleh PSSI. Dua wasit Jepang, Yusuke Araki dan Futoshi Nakamura, akan memimpin pertandingan pekan ke-22 Liga 1 2023-2024 antara Persita Tangerang versus Persikabo 1973 dan Persib Bandung versus Persik Kediri. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa kehadiran wasit Jepang ini sudah direncanakan sebagai bagian dari kerjasama dengan JFA. PSSI berharap wasit Indonesia dapat belajar dari pengalaman dua wasit Jepang tersebut. Arya menegaskan bahwa ini hanya terjadi pada dua pertandingan di Tangerang dan Bandung, tidak untuk seluruh musim. PSSI tetap yakin pada kualitas wasit Indonesia dan menegaskan bahwa keputusan ini adalah bagian dari program kerjasama dengan JFA bukan karena ketidakpercayaan pada wasit lokal. PSSI daftarkan 50 pemain timnas Indonesia ke Piala Asia 2023. Ada Marcelino Ferdinand. PSSI telah mendaftarkan 50 pemain timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023, termasuk gelandang serang Marcelino Ferdinand. Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional PSSI, mengkonfirmasi pendaftaran tersebut. Meski Justin Hubner telah menjadi warga negara Indonesia dan Ivar Jenner pulih dari cedera, belum dikonfirmasi apakah keduanya akan didaftarkan. Dari 50 pemain, hanya 23 yang akan berlaga di Piala Asia 2023 di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Timnas Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Pertandingan dimulai pada 15 Januari 2024 melawan Irak, diikuti pertandingan melawan Vietnam pada 19 Januari dan Jepang pada 24 Januari. Pemusatan latihan di Turki akan dilakukan sejak 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Pemain timnas Indonesia Jordi Amat anti baper meski diserang habis-habisan fans JDT. Baru-baru ini fans JDT mengkritik Jordi Amat yang dinilai mengalami penurunan musim ini. Supporter JDT bahkan meminta kepada Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim Akrab dengan sebutan TMJ selaku pemilik klub untuk mendepak Jordi Amat per musim depan. Mohon tukar Jordi Amat tahun depan, tulis salah satu supporter JDT bernama Adlan Adnan. Namun TMJ menolak desakan yang diberikan supporter di atas. TMJ justru memberikan fakta bahwa JDT mencatatkan jumlah kebobolan yang paling sedikit di sepanjang kiprah mereka di Liga Super Malaysia. Dari 25 laga Liga Super Malaysia 2023, gawang JDT hanya kemasukan 7 kali. Menurut TMJ, baik buruknya performa klub itu berkat kerja sama tim, bukan individu. Tahun ini tingkat kebobolan adalah yang terendah ketimbang tahun-tahun sebelumnya dalam sejarah klub, kata TMJ membalas komentar Adlan Adnan di akun Instagram JDT, dikutip dari Makan Bola.
Jordi adalah ball-playing defender yang sesuai dengan filosofi kami. Jika kita menang, kita semua menang, dan jika kalah, kita semua kalah, sambung TMJ. Asnawi Mangkualam banjir pujian dari AFC jelang Piala Asia 2023, disebut pesepak bola ulet dan punya fisik bagus. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mendapat pujian dari Konfederasi Sepak Bola Asia menjelang Piala Asia 2023. AFC mencatat Asnawi sebagai pemain ulet dengan fisik bagus, khususnya sebagai bek sayap dengan naluri menyerang yang ciamik. Mereka menyoroti kiprah Asnawi yang melejit bersama PSM Makassar dan menjadi pemain pertama Indonesia yang bermain di Korea Selatan. Asnawi yang konsisten di Ansan Gunners dan Jeonnam Dragons telah tampil dalam berbagai posisi, termasuk bek kiri, lini tengah, dan bek kanan. AFC menekankan kualitas dan konsistensi Asnawi yang masih berusia 24 tahun, serta peran pentingnya sebagai kapten Timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong. Ragnar Oratmangun beberkan respons orang tuanya usai pilih Timnas Indonesia, ibunya sampai kaget. Ragnar Oratmangun akan menjadi pemain keturunan selanjutnya yang bakal membela Timnas Indonesia. Saat ini ia sedang menjalani proses naturalisasi. Selamat datang di Indonesia, Ragnar Oratmangun. Ragnar yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie bersama Fortuna Sittard punya komitmen untuk membela Merah Putih, tulis Erick Thohir di Instagram. Semoga Ragnar bisa ikut memberikan kontribusi untuk sepak bola Indonesia, tegas Ketum PSSI. Memilih untuk membela Timnas Indonesia, pemain berusia 25 tahun ini ternyata membuat ibunya kaget. Kendati begitu, orang tuanya tetap bangga dengan keputusan sang anak. Orang tua saya sangat bahagia untuk saya. Meski ibu saya juga sedikit terkejut, meskipun ayah saya lahir di sini. Dia sudah lama tidak memiliki kewarganegaraan. Ujar Ragnar dinukil dari Le Warder. Minggu 10/12/2023. Ada tanda bintang di paspornya, akibatnya dia ayah bukan warga negara Belanda penuh, misalnya tidak punya hak pilih, imbuhnya. Kini Ragnar Oratmangun masih harus menjalani proses untuk bisa membela Timnas Indonesia. Naturalisasi sedikit terlambat daripada dua nama sebelumnya, yaitu Jay Itzes dan Nathan Chuaon. Hal tersebut membuat peluang Oratmangun untuk tampil di Piala Asia 2023 bersama skuad Garuda sangat kecil mengingat pendaftaran pemain akan ditutup Desember 2023.